Oke, selamat sore Pak Bate. Selamat sore Bu Riz. Ya, terima kasih ya Pak Bate. Sore hari ini kita ketemu lagi ya. Ya, Ya, saya mohon izin ya Pak ya untuk berbincang sejenak dengan Pak Bate terkait dengan aktivitas coaching yang sebentar akan saya lakukan dengan rekan saya, Ibu Sinta. Mohon kesediaannya Pak Bate untuk bersama-sama kami di dalam proses coaching itu sebagai pengamat. Apakah boleh Pak Bate? baik Bu, dengan senang hati terima kasih atas kepercayaannya untuk saya sebagai pengamat Bu. Tentunya saya sangat bersedia Bu. Oh iya, terima kasih Pak Bate. Ya Pak Bate, sebelum proses coaching ini kita akan mulai atau saya akan bertemu dengan Ibu Sinta, mungkin ada baiknya kita sepakati dulu ya Pak, atau saya ingin izin menyampaikan tentang mohon kesediaannya untuk melihat kompetensi inti dari proses coaching yang akan sebentar saya lakukan dengan Ibu Sinta ya Pak ya. Baik Bu. Iya. Jadi Siap. hal itu terkait dengan presence, mungkin Pak Bate bisa melihat atau mengamati proses coachingnya, bagaimana presence-nya, apakah kehadiran sepenuhnya saya di dalam proses itu bagaimana, kemudian yang berikut apakah proses mendengar aktif itu berjalan dengan baik, ya, lalu kemudian pertanyaan yang sebentar diajukan itu istilahnya relevan dengan apa yang sebentar akan diperbincangkan dengan Ibu Sinta. Ya, begitu ya Pak Bate ya. Baik Bu, siap Bu. Oke. Nanti akan melakukan pengamatan nanti Bu ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Bate. Nanti kita ketemu lagi dengan Ibu Sinta. Baik, terima kasih juga Bu. Selamat sore. Ya, selamat sore Selamat Pak sore Bate. juga. Ya. Ya, selamat sore Bu Sinta. Selamat dan Pak sore Bate. Ibu Lis. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Sinta? Kabarnya 50-50 Bu. 50-50. Yang 50-nya apa? 50-nya yang satunya apa lagi? Antara baik dan kurang nyaman ini Bu. Yang penting bukan galau karena cinta ya Bu ya. Oh, Oh ya, kemarin sempat menghubungi saya ya, ingin ketemu, bincang-bincang. Ya Bu ya? Iya Bu, saya pengen ngobrol sama Ibu. Oh iya, alhamdulillah bisa jadi. Mudah-mudahan bisa jadi teman ngobrol yang baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Lis, saya diberikan waktu buat bertemu dengan Ibu untuk ngobrol. Oh iya. Saya juga senang Ibu Sinta menghubungi saya karena sudah lama kan tidak ketemu ya Bu ya. Iya Bu. Kalau boleh tahu ya izin tanya, Ibu Sinta ngobrol dengan saya, insya Allah ada apa ya materinya tentang apa ya? Biasa pakai materi ya, mentang-mentang guru. Semuanya pakai materi tuh. Iya Bu. Ya, apa yang ingin dikomunikasikan lah, dicocokkan gitu. Iya Bu, lebih ke pribadi sih Bu. Karena saya akhir-akhir ini merasa terlalu sumpek Bu. Sumpek ya. Seperti saya tuh merasa seperti terlalu banyak pekerjaan atau tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Sampai akhirnya saya merasa saya seperti kurang waktu untuk diri saya sendiri gitu. Terus selama ini yang Ibu Sinta lakukan, apa yang buat Ibu tidak nyaman itu ya?
Iya. Ada sesuatu ya? Iya Izin mungkin. tanya, mohon maaf. Iya Bu, mungkin ini kali Bu ya, saya tuh kan di sekolah, ada beberapa tugas tambahan yang amanatkan ke saya. Awalnya mungkin karena saya kurang bisa pengaturan atau manajemen waktu saya ini belum tepat atau bagaimana ya, sehingga saya itu merasa dengan beban pekerjaan yang seperti itu, saya merasa saya kurang waktu buat istirahat, buat menenangkan pikiran gitu Bu. Semuanya itu terasa seperti terburu-buru, harus semuanya tuh segera gitu Bu. Jadi saya tuh pengen saya bisa mengatur waktu dengan pekerjaan itu, tapi saya juga punya waktu untuk diri saya sendiri gitu, buat lebih tenang, lebih rileks gitu. Saya pengennya seperti itu sih Bu. Wajar sebenarnya Bu ya, manusiawi ya. Kita Iya. sekali-sekali ingin nyaman juga, ingin peduli terhadap diri sendiri. Nah, Iya. selama ini yang Ibu Sinta lakukan itu untuk menenangkan diri kemarin itu apa saja yang dilakukan yang kemarin? Kalau kemarin-kemarin itu biasanya Bu, biasanya saya itu melakukan hobi. Sebenarnya saya juga sudah melakukan untuk menyediakan waktu untuk diri saya. Tapi saya merasa waktunya itu tuh kayak belum cukup gitu loh Bu. Saya masih pengen rileks tuh lebih lama seperti itu. Ya biasanya sih saya tuh lebih ke kayak saya nonton film yang saya suka gitu, atau enggak saya baca buku, dengerin musik, biasanya sih seperti itu. Gitu. Saat Ibu Sinta, oh keren sekali Bu ya, nonton film juga melakukan hobi, saya juga sering begitu Bu ya, Iya. nonton film juga. Nah sekarang saat Ibu Sinta melakukan hobi, jelas senang ya, Iya. nonton film juga itu masih boleh dilakukan ya Bu ya? Iya. Tapi maunya Ibu, waktunya belum cukup, ya Iya. belum cukup. Nah Karena tuh sekarang di sela-sela melakukan hobi itu tuh, ada aja gitu kayak di handphone itu notifikasi pekerjaan gitu loh Bu, jadi saya agak keganggu juga gitu, jadi menikmati hobi itu jadi tidak nyaman gitu loh. Kalau saat menerima notifikasi, oh ini ada pekerjaan yang sudah Iya. deadline ini. Bagaimana cara Ibu Sinta untuk mengatasi, istilahnya emosi saat itu? Pada saat itu kan lagi seneng-senengnya, Iya. tiba-tiba, oh ini handphone sudah bunyi lagi notifikasi bahwa ini sudah deadline. Iya. Bagaimana itu cara mengatasinya Bu? Mungkin, saya mengabaikan itu sejenak kali ya Bu ya. Mungkin saya bisa menyelesaikan hobi saya itu dulu, karena memang waktunya itu waktu saya untuk istirahat. Mungkin saya bisa mengabaikan notifikasi itu sejenak, diabaikan dulu sebentar gitu. Nanti setelah saya selesai menikmati hobi saya mungkin bisa kembali lagi ke pekerjaan tadi Bu. Setelah abaikan itu ya, memang kadang-kadang juga begitu ya, kita mau nyamannya kita komplit dulu lah ya. Iya. Tapi saat Ibu Sinta mengabaikan sejenak pekerjaan itu atau notifikasi yang ada di handphone bahwa, oh ini pekerjaan, harus diselesaikan. Saat itu yang Ibu Sinta lakukan adalah mengabaikan sejenak ya, Iya. notifikasi yang ada atau mungkin mengabaikan kerjaan yang ada. Tapi setelah Ibu Sinta melakukan itu, bagaimana efeknya terhadap pekerjaan itu? Pekerjaan yang sudah, oh ini sudah deadline ini, gitu. Ada efeknya tidak pada saat Ibu Sinta
menyelesaikan lah, menuntaskan itu kesenangan sejenak, baru kemudian masuk ke pekerjaan itu. Ada efeknya tidak terhadap pekerjaan itu? Kalau efeknya mungkin seperti ini ya Bu, saya merasa kalau misalnya, karena saya pernah mengalami ini ya Bu ya, jadi saya ada pembanding gitu ya, sebelum saya ketika saya menikmati hobi, terus saya abaikan dulu, dan ketika saya menikmati hobi, tapi saya langsung berhenti menikmati hobi saya, ketika ada notifikasi saya langsung kerjakan gitu ya. Saya lebih nyaman saya abaikan dulu sih Bu, karena saya merasa saya jauh lebih fokus gitu jadinya. Akhirnya pekerjaan itu justru jadi cepat saya bereskan gitu, ketimbang saya belum menyelesaikan hobi saya, tetapi saya langsung mengurus pekerjaan. Itu mood saya jadinya jelek gitu loh Bu, mood saya jelek gitu. Akhirnya pekerjaan yang tadinya deadline dan harus segera, jadinya juga ya memang selesai, tapi tidak maksimal gitu Bu. Jadi lebih baik saya abaikan dulu, saya merasa lebih nyaman seperti itu sih Bu, lebih fokus jadinya. Iya, berarti bisa saya katakan bahwa ternyata dengan menonton film atau memaksimalkan dulu hobi yang kita inginkan dan sejenak kita melupakan pekerjaan itu bisa membuat Ibu Sinta lebih fokus ya? Iya Lebih Bu. fokus ya? Iya. Oke, berarti efeknya cukup positif ya Bu ya? Iya Cukup Bu, saya positif. rasanya sih seperti itu. Berarti sebentar nanti Ibu akan melakukan hal yang sama atau ada hal yang baru yang ingin Ibu lakukan agar supaya Ibu tidak galau lagi. Kan memang manusiawi ya Bu ya, terlalu banyak tugas tambahan, di satu sisi kita kadang mengabaikan apa yang kita inginkan untuk diri kita. Iya. Nah, ada langkah lain tidak Bu selain melakukan hal-hal yang hobi kita, kemudian nonton film untuk membuat kita agak rileks itu. Selain itu apa yang Ibu mau lakukan lagi? Oke. Iya Bu, saya baru mencoba ini 2 minggu terakhir ini sih Bu. 2 minggu terakhir ini saya mencoba untuk menulis jurnal, semacam jurnal seperti itulah. Semacam jurnal, jadi apa yang saya alami satu hari itu, kemudian apa yang saya rasakan, kemudian apa yang saya dapat ketika saya berinteraksi dengan orang lain, itu saya coba tuliskan ya dengan bahasa saya. Pokoknya apa yang ada di kepala saya tulis gitu Bu. Saya merasa dengan seperti itu kayak lebih plong gitu Bu, kayak lebih enteng aja gitu. Saya menuangkan itu di tulisan itu. Kan kita tidak setiap hari bisa curhat atau bercerita dengan orang gitu ya. Kemudian kalau kita cerita ke orang juga nggak bisa sembarang orang juga gitu. Dan nggak semua orang itu kayak cocok gitu kita ajak untuk bertukar pikiran. Jadi saya mencoba itu Bu, 2 minggu terakhir ini saya menuliskan itu, dan saya merasa lebih lega aja, lebih plong gitu, selain hobi tadi. Iya, ini keren sekali Bu. Kalau jurnal itu sebentar Ibu akan masukkan sebagai satu hal yang positif, lalu kemudian di-share juga ya dalam bentuk jurnal itu kan positif ya. Itu sama dengan bisa dijadikan ini juga ya Bu ya. Bisa dijadikan karya juga apabila itu ditulis dengan kalimat-kalimat yang keren lagi. Ya. Nah sekarang Bu Sinta mohon maaf tanya lagi, untuk efek dari penulisan jurnal itu kan tadi Ibu katakan nonton film, melakukan hobi ternyata Ibu lebih fokus. Nah sekarang ada cara lain lagi dengan menulis jurnal. Nah sekarang dengan jurnal itu efeknya sama dengan yang kemarin atau bagaimana Bu? Iya Bu,
saya merasa karena saya lebih plong gitu ya, lebih lega. Jadi saya kayak punya ruang gitu, punya ruang untuk menerima sesuatu lagi dari luar gitu. Seperti itu sih, Bu Lis. Ya, yang diinginkan oleh Ibu Sinta kalau itu seperti punya ruang untuk mendapatkan sesuatu dari luar. Itu izin tanya yang dari luar itu maksudnya bagaimana, Bu? Kayak dengan beban pekerjaan yang saya punya gitu, saya lebih leluasa lagi untuk apa ya, mengatur gitu, Bu. Mengatur ritme pekerjaan saya. Sebenarnya kan setiap hari itu saya sudah tahu apa yang saya harus kerjakan gitu ya. Saya datang ke sekolah, saya sudah tahu apa yang saya harus kerjakan. Sebelum-sebelumnya itu kayaknya itu saya terlalu apa ya, Bu, gerasa-gerusu gitu. Buru-buru dan tidak teratur gitu ya. Tapi ketika saya menerapkan itu, saya punya waktu untuk diri saya sendiri, kayak melakukan hobi saya. Kemudian saya beberapa waktu terakhir ini saya mencoba menulis itu. Saya merasa lebih dengan tenang itu, mungkin lebih tenang, lebih merasa lebih lega. Jadi saya kayak punya ruang untuk mengatur itu semua lagi, Bu. Dilihat lagi gitu loh, Bu, satu-satu. Terus saya lebih kayak kalau ada yang memberikan saran gitu ya, saran tuh saya kayak lebih tenang buat kayak nerima gitu loh, Bu, karena kan kadang tuh orang tuh sebenarnya maksudnya baik gitu, tapi mereka itu kadang menyampaikannya mungkin menurut mereka baik, tapi jadi saya tuh jatuhnya kayak saya tuh dikritisi gitu loh, Bu. Saya kayak di apa ya, dinilai tuh gimana gitu loh. Jadi kadang saya juga nggak nyaman gitu jadinya. Gitu sih, Bu. Iya sih, kalau saya pikirnya agak ini juga sih wajar sih, Bu. Pada saat kita dalam keadaan galau, kemudian ada seseorang yang datang dengan saran sebenarnya, kan kondisi terlalu sensitif saat itu, emosi unstable lah, kurang stabil ya. Iya, Bu. Ya. Cara menyiasati seperti itu bagaimana, Bu? Itu sebenarnya kan saran ya. Iya. Biasanya sih saya nggak langsung tanggepin, Bu. Saya diem dulu gitu, saya mikir, ini maksudnya apa ya gitu. Saya kayak, oke, mungkin saya ada rasa kesel gitu atau apa, ya saya lebih mikir dulu sih, Bu, diem gitu. Karena kalau saya langsung bereaksi, itu malah tambah kacau deh kayaknya, Bu. Iya. Karena pada dasarnya maksud mereka baik ya, Bu, ya. Cuman tibanya pada saat emosi yang kurang stabil, jadi sensitif ya. Ya, apalagi kalau yang lawan interaksi saya ini lebih senior gitu, Bu. Nah, saya kan pasti ya tidak inilah maksudnya ya menghormati juga gitu. Respect ya, Bu, ya. Iya. Iya. Tapi sepanjang atau selama ini gangguan-gangguan seperti itu tidak mempengaruhi ritme kerja itu yang sudah ditulis pada jurnal ya, tidak mempengaruhi ya. Mempengaruhi tapi tidak istilahnya tidak mengganggu sekali lah. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu sih, Bu. Tidak mengganggu yang sampai mengacaukan gitu, tidak sih, Bu. Cuman saya lebih ke diri saya aja sih. Saya lebih bagaimana saya mengatur mood saya gitu. Itu aja sih, Bu. Berarti efek daripada jurnal itu mudah-mudahan bisa ini ya, bisa sangat positif untuk mengatur istilahnya menyeimbangkan lah pekerjaan tambahan Ibu Sinta, kemudian juga apa ya, kepedulian terhadap diri sendiri juga ya, dengan adanya jurnal itu ya, Bu, ya. Sudah 2 minggu ini dilakukan ya, Bu, ya? Iya, sudah 2 minggu ini saya lakukan. Ya saya merasanya begitu sih, Bu, lebih lega aja. Dan saya sih harapannya saya bisa terus
untuk menulis itu gitu. Ibu nulisnya di langsung di laptop atau nulis langsung dengan tangan atau gimana? Menulis di sebuah buku? Kalau saya lebih nyaman untuk menulis dengan tangan gitu sih. Iya, ya, jadi saya punya ya. buku sendiri gitu saya tulis gitu. Karena kalau menurut saya kalau di laptop diketik gitu tuh kayak kurang greget gitu sih saya tulis. Kurang original ya. Kalau diketik kalau ditulis kan langsung ya Bu ya, langsung apa yang dirasakan langsung. Iya. Izin tanya, kalau konten jurnal itu dia berupa ungkapan perasaan atau apa yang harus saya lakukan ini, kayak jadwal gitu. Ya. Gimana ya konten jurnalnya kalau boleh di-share? Keren juga soalnya Bu ya. Ini kalau saya sih kayaknya masih random ya Bu ya, karena saya baru-baru aja memulai ini gitu. Jadi di jurnal saya itu ya apa yang muncul di kepala saya itu yang saya tuangkan gitu. Kalau saya ingin mengungkapkan perasaan saya, ya jurnal saya berisi tentang perasaan saya pada hari itu, yang saya alami apa, yang saya rasakan apa gitu Bu. Tapi kalau saya misalnya kayak satu hari itu ada ide baru gitu, ya itu juga saya tuangkan di situ ada begitu. Ide baru itu berarti rencana ke depan yang akan dilakukan ya? Iya. Seperti itu. Jadi masih beragam sih Bu kalau saya. Belum ada spesifik gitu. Tapi itu efeknya sangat positif kan? Iya, saya merasakan beberapa waktu belakangan ini sih saya merasa lebih begitu Bu, lebih nyaman lah. Tuh. Ya. Berarti ke depannya Ibu Sinta berharap akan tetap konsisten menulis jurnal itu ya? Iya. Atau ada cara yang lain? Atau ada kepikiran lagi, saya mau ini, kemarin kan saya nonton film, saya mau memberikan waktu saya untuk hobi saya. Nah berikutnya ternyata bagus, saya nulis jurnal juga bagus. Ada rencana lain lagi atau mau konsisten di jurnal itu dulu? Sementara kayaknya saya mau konsisten dengan itu dulu deh Bu, dan saya belum kepikiran hal lain yang mau saya coba untuk merilekskan saya gitu. Sementara ini sih saya mau melakukan itu dulu, fokus di situ dulu. Dengan menulis jurnal itu ya? Iya Bu, betul. Ya, mudah-mudahan ya Ibu Sinta jurnal itu bisa memberikan manfaat yang besar juga. Kenapa? Itu juga bisa mengatur seperti yang Ibu Sinta bilang tadi, bisa mengatur ritme kerja lah. Ya, sudah ketahuan saya mau apa dan saya akan apa ke depannya. Ya, iya Bu, gitu ya. Berarti dapat apa yang Ibu Sinta simpulkan pada pertemuan kita hari ini terkait dengan kegalauan yang katanya 50-50. Padahal ini sudah beberapa menit berbincang, ternyata Ibu Sinta punya ini. Apa yang Ibu Sinta bisa simpulkan lah dari percakapan ini ya? Iya Bu, berarti saya mungkin untuk seterusnya, berikutnya ya memang saya dengan pekerjaan yang diamanatkan kepada saya tetap juga harus punya waktu untuk diri saya sendiri. Selain saya melakukan hobi saya tadi, saya juga mau konsisten untuk menulis jurnal tadi Bu. Karena dengan yang saya lakukan itu, saya merasa lebih nyaman. Kemudian ritme kerja saya lebih teratur, dan saya lebih bisa lebih tenang gitu Bu untuk bereaksi atau merespon orang lain yang berinteraksi dengan saya begitu. Itu Bu Lis. Berarti dari percakapan ini Ibu Sinta, yang Ibu Sinta galaukan itu sudah terjawab apa belum? Sepertinya sudah.
Sudah Jadi Bu, tinggal saya sudah menemukannya. tinggal dijalankan ya Bu ya. Iya Bu. Sudah dijalankan dan akan konsisten untuk menjalankannya ke Iya. depan. Iya Ya, Bu. oke. Jadi di akhir perbincangan kita hari ini, perasaan Ibu Sinta bagaimana? Saya lebih baik, lebih baik Bu, lebih nyaman lah. Sudah lebih rileks, sudah ngobrol sama Ibu Lis, sudah semakin dikuatkan. Jadi ya, saya pasti akan mencoba untuk lebih konsisten lagi melakukan tadi Bu, menulis tadi dan melakukan hobi saya. Begitu Bu. Alhamdulillah. Memang penting sekali ya Bu ya untuk peduli terhadap diri sendiri juga ya. Bukan berarti kita egois ya. Iya Bukan Bu. berarti kita egois, tapi kalau kita dalam keadaan nyaman, ya jelas yang akan kita hasilkan juga akan hasilnya akan lebih baik ya, dan Iya. kita lebih fokus lagi ya Bu ya. Iya Bu. Oke Ibu Sinta, mudah-mudahan percakapan kita yang tidak lama ini bisa memberikan istilahnya menghilangkan kegalauan Ibu yang 50% tadi ya. Iya Bu. Karena pada dasarnya Ibu Sinta sudah melakukan ya. Iya. Sudah berusaha untuk melakukannya, tapi mungkin apalagi yang harus saya lakukan ke depan, dan ternyata Ibu Sinta juga sudah melakukan, tinggal istilahnya melakukan itu lebih konsisten lagi agar supaya pekerjaannya lebih fokus ya Bu ya. Iya Bu. Dan itu sudah terbukti. Jadi insya Allah kita akan ketemu lagi, Ibu Sinta tidak galau lagi ya. Oh iya Bu, mudah-mudahan ya Bu. Ya, tidak galau lagi, mudah-mudahan pekerjaannya bisa selesai dengan bagus karena sudah ada solusi yang Ibu Sinta sendiri yang temukan, dan mudah-mudahan itu bisa membantu Ibu Sinta ke depannya. Ya, amin. Terima kasih banyak ya Bu Lis sudah mau mendengarkan saya. Siap Ibu Sinta, nanti kita ketemu lagi ya Ibu Sinta ya, tapi dengan hati yang bahagia, tidak ada kegalauan. Siap, terima kasih banyak Bu Lis. Ya, sama-sama. Selamat sore Bu Sinta, Selamat jangan sore, lupa selalu Ibu. bahagia. Ya. Ya. Selamat sore, ketemu lagi Pak. Selamat sore Bu Lis. Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa, sangat apresiasi kegiatan coaching tadi bersama Ibu Sinta. Ternyata alur percakapannya mengalir saja. Saya memberi apresiasi setinggi-tingginya, luar biasa percakapannya. Menemukan solusi dengan sendirinya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Lis sangat baik, sudah baik sekali. Artinya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh oleh coach sendiri, dari Ibu Sinta. Sampai pada akhirnya Ibu Sinta memiliki komitmen untuk sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan aksi sebagai alternatif solusi yang dipilih oleh Ibu Sinta. Saya memberikan setinggi-tingginya kepada Ibu Lis dan Ibu Sinta yang sudah melakukan percakapan coaching. Itu saja yang berkaitan dengan hasil pengamatan saya, Bu Lis. Itu saja, saya kembalikan Bu Lis. Ya, terima kasih Pak Bate yang sudah menyempatkan diri untuk mengamati proses coachingnya. Mudah-mudahan ke depannya, ini jujur Pak Bate, ini baru proses latihan, semoga ke depannya akan semakin lebih baik lagi ya. Untuk proses coachingnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk rekan sejawat dan juga murid tentu saja. Terima kasih Pak Bate.
Sama-sama, Bu Lis. Selamat sore. Selamat sore juga. Baik, selamat sore Bu Elsinta. Selamat sore Pak Bate. Apa kabar? Kabar baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Baik Bu. Mohon maaf saya ganggu waktunya Ibu sebentar. Ada hal yang mungkin saya membutuhkan untuk kegiatan coaching nanti Bu. Jadi saya membutuhkan Ibu untuk membantu saya sebagai observer. Siap. Apakah Ibu Elsinta ada waktu untuk praktek coaching nanti bersama saya selaku observer? Siap Pak, siap, bisa saya Pak. Bisa, oh baik Bu. Sebentar lagi nanti waktunya hari ini, sebentar lagi akan lakukan observer. Semoga Ibu bersedia ya, ternyata. Terima kasih atas kesediaannya. Iya. Sama-sama Pak Bate. Nanti, ya Bu, ya. ada hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk proses coaching nanti Bu. Kebetulan ada lembar observasi yang akan saya berikan ke Ibu selaku observer, yaitu percakapan alur tirta Bu. Alur tirta. Ada percakapan alur tirta. Poin-poinnya ada tersedia Bu. Nanti Ibu bisa pelajari. Mungkin dari alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab Bu. Nanti sudah ada lembarnya, nanti Ibu bisa pelajari dulu. Dan sebentar Ibu akan membantu untuk observer sesuai dengan lembar yang saya berikan Bu. Baik, bisa, siap. Ya, bisa Pak. Pak Bate, ini di lembar observasinya ini, Pak Bate sendiri mau saya observasi itu untuk kompetensi coaching yang Bapak ingin kembangkan itu yang mana ya Pak? Baik Bu, yang kompetensi coaching yang dikembangkan tentunya berkaitan dengan yang pertama kan pasti tujuan Bu. Apakah dalam proses coaching nanti saya menyampaikan tujuannya atau belum, atau bagaimana. Lalu itu yang berkaitan dengan presence, kehadiran saya bersama coach itu secara utuh atau tidak, itu yang perlu diamati. Lalu yang berikut yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, itu apakah dapat berbobot yang dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Lalu terakhir itu berkaitan dengan komitmen tanggung jawab. Apakah ada pertanyaan atau semacam kesimpulan akhir yang diambil oleh coach itu sendiri sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab yang coach rencanakan. Itu saja 3 poin, 3 hal yang mungkin perlu Ibu Elsinta amati selama proses coaching nanti Bu. Oke, baik Pak. Iya, bisa, nanti akan saya observasi sesuai yang kita sepakati ya Pak ya. Baik Bu. Oke. Terima kasih kemudian, ya Bu, silakan. Satu lagi Pak Bate, indikator ketercapaiannya nanti seperti apa Pak untuk kompetensi yang Bapak ingin kembangkan ini? Ya, baik Bu, yang berkaitan dengan indikator yang mau dikembangkan Bu, itu pada intinya bahwa coach itu dapat menemukan sendiri solusinya. Artinya solusinya bukan dari saya Bu ya, bukan dari saya yang memberikan solusi ya Bu, mohon bisa diamati baik. Artinya saya hanya bersifat mendengar aktif. Mendengar aktif, lalu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, pada akhirnya coach itu menemukan sendiri, itu pada intinya Bu.
sebagai indikator akhirnya bahwa itu memiliki solusinya sendiri sebagai komitmen untuk menjalankan alternatif solusinya. Oke, siap Pak Bante. Baik, ya. Oke, sudah Pak. Baik. Terima kasih banyak Bu atas kerjasamanya. Semoga proses coaching kita nanti berjalan dengan baik ya Bu. Ya, amin. Sama-sama Pak Bante. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Sampai ketemu nanti. Selamat sore. Oke. Selanjutnya Pak. Ya, selamat sore Bu Lis. Ya, selamat sore Pak Bate. Selamat datang. Ya, terima kasih. Pria sekali. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kabarnya lumayan baik Pak. Ya, baik Bu Lis. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Ibu Lis sudah kemarin Ibu Lis sempat menghubungi saya ya beberapa hari yang lalu. Mungkin ada hal yang ingin Ibu Lis sampaikan? Ada tujuan yang ingin Ibu Lis sampaikan? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak sudah menghargai ya permintaan saya untuk bertemu sore hari ini ya Pak ya. Ada hal yang ingin saya komunikasikan Pak dengan Bapak. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya, boleh ya Pak ya? Ya, tidak Bu, aman. Jadi sudah ada konfirmasi sebelumnya Bu, jadi bisa Bu. Silakan Bu, mungkin ada tujuan yang ingin disampaikan Bu. Ya, begini Pak Bate, ada beberapa hal tapi yang paling urgen saja ya Pak ya, yang ingin saya komunikasikan dengan Pak Bate terkait dengan ini Pak, kebetulan saya kan di sekolah ngajarnya bahasa Inggris ya Pak ya. Lalu kemudian biasanya posisi di kelas saya itu saya ngajarnya di jam-jam terakhir Pak, gitu. Lalu kemudian kan sebenarnya karena mengingat kondisi peserta didik atau murid di jam terakhir itu kan rada-rada bosan, ngantuk, begitu Pak kan. Nah, saya sudah mencoba beberapa strategi, beberapa teknik pembelajaran yang buat mereka itu tidak berada pada kondisi yang seperti itu, ya pada jam terakhir. Tapi kenyataannya ada 2 siswa Pak di kelas itu yang memang dengan berbagai macam strategi yang saya gunakan itu tidak berubah-berubah juga. Mungkin pada saat saya tegur mereka on, dalam artian mereka bisa pusatkan perhatian lagi. Tapi setelah saya sedikit saja lengah, mereka kembali ke ada yang satu itu namanya, ada yang kesana kemari, yang satu lagi tidur Pak. Jadi saya mohon Pak kalau misalnya ada apa ya yang bisa saya lakukan menghadapi murid yang seperti itu Pak. Soalnya ini sudah 1 semester tetap masih ada sedikit gambaran mereka begitu, walaupun tidak ini lagi. Gimana ya Pak? Baik Bu, ada beberapa hal tadi sempat saya tangkap bahwa Ibu mendapat jadwal pelajaran untuk bahasa Inggris di jam yang terakhir, sehingga ada 2 peserta didik yang kurang fokus dalam pelajaran ya. Intinya iya, ada 2 peserta didik yang kurang fokus dalam pelajaran, bahkan sudah diusahakan sedemikian rupa ya Bu. Namun ketika ditegur sebentar saja kembali lagi kurang fokus. Kira-kira Bu, apa yang menjadi komitmen Ibu di akhir pertemuan kita ini dengan persoalan yang Ibu sampaikan ini?
Ibu ingin seperti apa supaya mungkin ada hal yang Ibu inginkan di akhir pertemuan kita ini berkaitan dengan persoalan yang Ibu miliki. Oh ya, harapan saya ya Pak ya di akhir perbincangan kita pada kali ini, saya mendapatkan satu solusi lah terhadap pemecahan. Ini sebenarnya bukan masalah besar sih Pak, cuman agak sedikit mengganggu. Agak sedikit mengganggu. Saya berharap di percakapan kita ini akan ada sesuatu yang bisa saya lakukan ke depannya yang bisa merubah mereka untuk bisa fokus di dalam proses pembelajaran yang saya jalankan. Itu Pak. Artinya yang diinginkan adalah ada suatu perubahan yang Ibu inginkan di terutama kedua peserta didik tadi. Baik Bu, luar biasa. Mungkin saya ingin tahu kira-kira apa sih yang pernah Ibu buat selama ini selain menegur Bu. Tadi saya sempat menangkap bahwa Ibu pernah menegur kedua peserta didik. Mungkin ada hal lain yang menurut Ibu selama ini yang menjadi sudah sangat berhasil sedikit, artinya sedikit, mungkin agak lebih berhasil dari yang menegur Bu. Mungkin pernah Ibu lakukan? Ya, iya Pak, selain teguran, tapi teguran itu saya lakukan tidak di depan kelas ya, tidak secara klasikal. Ya, saya mungkin biasanya mereka kan tempat duduknya di belakang kan Pak, di belakang. Nah kemarin itu saya sempat meminta mereka, tapi dengan cara yang baik, saya sampaikan bahwa boleh pindah ke depan, tapi untuk tidak membuat mereka itu terintimidasi, kadang-kadang begitu kan, atau merasa dijustifikasi begitu Pak, saya minta semua laki-laki ya, murid yang laki-laki pindahnya ke depan. Ya, di dalam kelas itu kan ada 6 laki-laki kan Pak ya. Jadi supaya mereka tidak merasa bahwa mereka ini sedang saya berikan satu ini ya, istilahnya satu tindakan. Jadi saya minta 6-6-nya untuk pindah supaya mereka tidak merasa oh ini kayaknya ini salah satu cara memlist untuk membuat saya fokus ini. Jadi semua laki-laki yang 6-6-nya itu saya mohon ke depan supaya ada. Tapi saya sampaikan bahwa ini saya minta supaya ada pergantian tempat duduk lah, supaya tidak bosan di tempat duduk yang kemarin. Jadi itu caranya seperti, jadi semua laki-laki pindah ke depan ya, lalu kemudian yang murid yang perempuan bisa ambil di bagian belakangnya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa supaya kalian perhatiannya ke saya, tidak. Cuman saya bilang supaya tidak bosanlah di tempat duduk yang sama setiap harinya. Gitu Pak, itu salah satu cara sih Pak, gitu. Kalau teguran itu saya biasanya sementara mereka bermain ini si yang satu ini kan doyan tidur kan, orang badannya besar sekali Pak, besar. Di atas standar siswa lah, besar. Jadi doyan tidur Pak. Tapi itu setelah saya tanyakan ke teman-temannya, itu bukan hanya di pelajaran saya. Kan saya tanyakan sempat beberapa teman yang saya tanya, ini si A ini namanya sebenarnya Faisal, saya tanya, ini si A ini hanya di pelajaran saya yang selalu tidur. Oh tidak Mem, semua pelajaran dia begitu Mem. Oh begitu, dalam artian sedikit plong lah hati saya Pak Bate. Ya. Karena berarti kesalahan bukan di saya, bukan berarti ini ya, minimalnya menetralisir rasa bersalah saya. Oh berarti bukan karena pelajaran bahasa Inggris ini, tapi semua mata pelajaran. Gitu. Saya menegurnya langsung ke belakang saja, cuman sementara teman-temannya kerja, saya ke belakang, itu teguran saya langsung pakai bahasa kita ya Pak, bahasa sini saya bilang, kenapa Uti jaga tidur? Uti itu adalah panggilan saya untuk bahasa Gorontalo untuk laki-laki ya Pak, anak laki-laki. Kenapa Uti jaga tidur kalau sudah di dalam kelas? Mem, saya tidak tidur Mem.
ini ada kepalamu di atas meja, matamu tertutup, itu bukan tidur. Tidak mem, cuma ada tutup sadiki. Oh iya, kalau begitu, kalau merasa mengantuk, kau turun dulu ke bawah, kan kelasnya di atas kan Pak, di lantai 2. Kau turun dulu ke bawah, cuci mukamu supaya segar, baru lihat-lihat tanaman-tanaman hijau, lalu langsung kembali ke kelas. Saya berikan waktu 3-5 menit. Oh, ya mem. Nah, dia turun. Itu cara negur saya sih ke dia Pak. Begitu Pak Bat yang saya sudah lakukan. Wow, keren sekali ya Bu. Baik sekali, artinya ada hal yang Ibu lakukan tuh, ada hal positif yang Ibu lakukan. Baik Bu, dari beberapa hal, beberapa ide yang Ibu lakukan itu, apakah mungkin ada ketercapaian tujuannya secara baik ketika tadi proses pindahnya ke depan? Itu keberhasilannya kalau dari angka 1 sampai 10, kira-kira di angka keberapa Bu tingkat keberhasilannya? Kalau saya presentasikan atau saya diangkakan ya Pak, keberhasilan dari cara saya menegur itu mungkin hanya sekitar, kalau 1 sampai 10 mungkin hanya sekitar 5 lah Pak. 5, karena setelah dia cuci muka kembali ke kelas, mungkin beberapa saat dia bisa on Pak, bisa nimbrung dengan teman-temannya dalam proses. Tapi setelah itu dia kembali lagi di belakang tidur. Ya, pada saat saya sudah mulai aktivitas, kan saya tidak selamanya fokus ke dia ya Pak ya. Jadi saya fokus lagi untuk menjalankan prosesnya. Saya lihat lagi dia sudah di belakang Pak. Jadi sekitaran 5 lah, 5. Kalau teguran, kalau pindah ke depan 6 lah Pak, 6. Ya, dari 1 sampai 10 sudah boleh 6 lah. Karena kalau di depan kan biasanya kan agak-agak takut untuk melakukan. Bukan takut juga sih, tidak terlalu berani untuk melakukan hal yang di luar daripada proses, begitu Pak. Baik Bu, luar biasa Bu ya, artinya ada solusi selain menegur, lalu ada hal yang kedua yang menarik juga, coba dipindahkan ke depan dengan secara heterogen, artinya secara mungkin keyakinan kelas bahwa ada perputaran dana kelas ya yang Ibu lakukan dengan tidak ada kesenjangan. Jadi baik ya Bu. Mungkin yang Ibu lakukan ini, apakah ada setelah melakukan perpindahan tempat duduk Bu, itu sudah berapa lama Bu untuk proses perpindahan tempat duduk itu, dari perubahan dari sebelumnya Bu? Sudah sering Bu? Kalau perubahan tempat duduk, kebetulan kan saya pada beberapa kali pertemuan itu karena siswa yang sama dengan kelakuan yang sama, maka saya sebenarnya berkomunikasi juga dengan wali kelas sama guru BK-nya juga ya. Karena memang saya tidak bisa membiarkan anak-anak ini seperti itu terus. Jadinya mereka hanya hadir di dalam kelas tanpa mendapatkan apa-apa. Jadi saya mohon istilahnya minta izin ke perwaliannya, karena ternyata bukan hanya di pelajaran saya seperti itu mereka, tapi di semua pelajaran. Jadi saya minta izin sama ibu wali kelasnya untuk tempat duduknya saya pindahkan. Sudah sekitaran 2 bulanan lah, 2 bulanan terakhir ini Pak. Ya sebelum 2 bulanan ya, dari awal Januari ya, dari Januari apa Februari ya saya pindahkan itu. Dan itu efeknya lumayan bagus sih Pak, lumayan bagus. Dan ketercapaian tujuan saya kan setiap kali pertemuan itu mereka bukan harus memahami semua materi saya, tidak seperti itu. Tapi minimalnya ada sesuatu yang kalian dapat dari proses ini. Ya, saya tidak menuntut kamu harus tahu semua konsep yang kita pelajari hari ini, tapi saya berharap adik-adik mendapatkan sesuatu sedikit saja dari proses yang kita jalankan. Istilahnya seperti itu.
Dan setelah saya lakukan itu ternyata ada Pak, walaupun tidak sebanyak yang dimiliki oleh teman-teman lain. Minimalnya ada beberapa konsep yang saya tanyakan, kan biasanya di akhir proses pembelajaran itu saya memberikan evaluasi, tapi evaluasinya tidak tertulis, tidak selalu tertulis, tapi dalam bentuk tanya jawab yang sederhana, dalam bentuk kuis, gitu. Jadi mereka merespon juga walaupun misalnya dari 5 pertanyaan, mungkin ada 2-3 pertanyaan lah yang mereka berusaha jawab. Saya sudah sampaikan tidak usah takut salah, yang penting kalian berani dulu menjawab, nanti benar atau salah itu nanti kita akan bahas, begitu. Dan itu mereka sedikitnya sudah aktif lah, walaupun jawaban mereka kadang-kadang salah. Kadang-kadang salah kan kadang tidak fokus ya Pak. Kadang salah tapi tetap saya apresiasi dengan, "Oh terima kasih sudah berani," dalam bahasa Inggris gitu Pak. Baik sekali ya Bu, artinya ada hal positif yang Ibu berikan kepada kedua peserta didik tadi. Selain tempat duduk, ada bentuk-bentuk apresiasi lainnya yang membuat peserta didik itu dapat semangat lagi. Baik Bu, mungkin apakah ada rencana untuk solusi lain selain pemindahan tempat duduk Bu? Selama ini mungkin ada, setelah melakukan pengamatan, oh selama pindah ke depan nih ada hal baik. Tadi saya dengar poinnya 6. Selama ini, selama 2 bulan mungkin ada hal lain, ide lain selama proses perpindahan tempat duduk tersebut Bu? Mungkin ada solusi yang lain yang mungkin Ibu miliki. Iya, iya Pak, ada Pak. Selain saya pindahkan tempat duduk itu, saya biasanya kan membentuk peserta didik itu dalam kelompok ya Pak ya. Dalam kelompok, lalu kemudian memang dari awal proses pembelajaran, saya mengatakan bahwa tidak ada dalam kelompok ini yang sebagai ketua atau sebagai wakil. Karena biasanya kecenderungan kan dalam kelompok itu kalau ketua dia saja yang berperan. Maka ini saya sampaikan bahwa dalam satu kelompok tidak ada ketua, karena pada dasarnya kalian punya kompetensi yang sama, ya, punya kemampuan insya Allah yang sama, walaupun berbeda-beda sedikit dari segi minat dan sebagainya, cuman yakini kamu punya otak yang sama, kamu punya rasa yang sama. Jadi pasti ada yang kamu tahu, begitu. Dengan begitu, dalam artian begini Pak, misalnya saya berikan tugas per kelompok, lalu kemudian dalam kelompok itu mereka harus bertanggung jawab semuanya, ya. Walaupun hal-hal yang kecil. Jadi misalnya apa yang sudah kamu lakukan dengan kelompok, sudah berapa kelompok, kan kemarin saya ada kunjung karya ya Pak, ada kunjung karya. Tolong dikoordinir berapa ininya, teman-teman itu dalam satu kelompok itu sudah berapa kelompok yang mereka kunjungi untuk ditanyakan konsep-konsep di masing-masing kelompok. Baru kemudian saya akan minta kesediaan dari mereka untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok itu ya. Dan di situ sih mereka berpartisipasi Pak. Kan dan peluang untuk tidur itu sedikit juga sudah mulai berkurang karena saya sampaikan bahwa bukan hanya tidak ada ketua kelompok, semuanya harus bertanggung jawab di dalam hasil kelompok, menyampaikan hasil kelompok semuanya harus tahu. Jadi mereka berpikir, jangan sampai saya yang akan memo tunjuk ini. Jadi harus saya saya tidak tunjuk orangnya, saya tunjuk nomornya saja Pak. Masing-masing siswa pegang nomor. Jadi saya bilang, oke, dari kelompok 1, tolong nomor 2 untuk share informasi terkait hasil diskusi kelompoknya. Jadi saya tidak panggil orangnya, tapi saya panggil nomornya. Jadi jadi secara tidak langsung aktivitas untuk melakukan aktivitas selain itu berkurang. Misalnya pindah ke belakang pelan-pelan lalu tidur atau tidak menjahili teman itu sudah berkurang. Karena mereka jangan sampai nomorku yang dipanggil mem ini. Jadi baru kalau tidak tahu gitu Pak. Jadi itu baik yang saya lakukan Pak. Artinya aksi ini, tapi sebenarnya sudah saya lakukan beberapa kali pertemuan sih Pak. Beberapa kali pertemuan dan
Saya pikir itu efeknya sangat bagus. Jadi ke depannya setelah liburan kan kami liburannya sampai Sabtu ya Pak. Bukan libur sih, belajar dari rumah 2 hari. Hari Senin insya Allah saya akan on dengan berusaha untuk menjalankan itu. Gitu Baik Pak. sekali Bu. Artinya ini ada aksi yang sudah Ibu lakukan. Rencana aksi yang Ibu buat itu sudah jalan, apakah sudah jalan berapa lama Bu? Sudah agak lama ya? Yang berkaitan dengan diskusi. Diskusi itu sekitaran beberapa kali pertemuan ya, sudah hampir sebulan lah. Kan bahasa Inggris itu kan ketemunya hanya seminggu sekali Pak, itu pun hanya 2 jam. Ya, jadi mungkin hampir sebulanan lah Pak ya. Gitu. Wah, menarik Bu. Artinya di dalam diskusi kelompok kedua peserta didik nih, apakah masih ada gangguan? Gangguannya sedikit. Kalau untuk tidur sudah agak berkurang. Cuman untuk yang teman satu kan agak jahil ya Pak ya. Dan saya pikir itu sebenarnya wajar-wajar saja. Cuman karena di posisi anak yang masih umuran 15-an tahun itu kan agak sedikit wajar. Agak jahil-jahil di dalam kelas. Tapi kadang-kadang kan mengganggu kenyamanan kelas juga. Lempar-lempar kertas, begitu kan kadang. Ada yang duduk-duduk di depan mereka lempar, itu sudah agak berkurang sih, tapi masih sedikit-sedikit. Ini apa? Ini jahil-jahil ininya kuping-kuping teman ini. Mereka jahil seperti itu masih ada sedikit, tapi sudah agak berkurang. Baik Bu, luar biasa. Artinya ada aksi yang positif. Dari aksi tersebut mungkin ada rencana untuk ke depan ini, ada rencana berdiskusi kelompok lagi atau hal lain yang untuk tetap mendukung kedua peserta didik ini agar tetap fokus? Oh iya Pak, kemarin saya sempat refleksi juga ya Pak ya, setelah kegiatan diskusi kelompok itu kan, saya minta refleksi, tapi refleksinya agar supaya mereka semua bisa memberikan refleksi, saya minta mereka tulis di kertas saja tanpa menulis nama. Ya, apa yang mereka rasakan dan sarankan untuk proses pembelajaran ke depan. Dan ternyata mereka senang itu belajar berkelompok itu, Pak. Jadi berdasarkan apa yang mereka inginkan ke depannya, saya tetap akan menerapkan itu. Memang selalu saya gunakan itu sih, Pak, belajar kelompok. Dan kedepannya tetap akan saya gunakan untuk belajar kelompok. Cuman mungkin kedepannya mereka sampaikan, sekali-sekali belajar di luar Mem. Gitu, belajar di luar. Saya sih pernah melakukan itu juga sih, cuman kalau cuaca hujan apa semua kan tidak ya. Jadi kedepannya saya tetap akan kerja kelompok itu, baru kemudian pembelajarannya saya pindahkan ke taman sekolah. Karena kebetulan taman sekolah lumayan rindang juga Pak. Dan beberapa kali saya ajak saya ajak beberapa kelas, kecuali ini kelasnya si mereka berdua ini karena posisi di jam terakhir. Jadi tamannya agak sedikit panas. Tapi kata mereka, Mem tidak apa-apa panas Mem. Torang semua cari-cari, torang itu kami dalam bahasa Gorontalo. Torang semua cari-cari pohon-pohon yang agak di dekat-dekat taman Mem, baru torang semua duduk di situ mau bahas. Supaya tidak minta tidur Mem, begitu katanya mereka dengan bahasa kami. Jadi seperti itu Pak Bati, insya Allah ke depannya. Wah, keren sekali Bu ya. Rasanya ingin belajar bahasa ini Gorontalo ya Bu. Baik Bu, artinya ada rencana yang baik yang mau dilaksanakan Ibu. Ada hal yang positif. Rencana ini Bu berkaitan dengan rencana, mungkin ada siapa yang mungkin dapat mendukung Ibu dalam melakukan kegiatan ini selain Ibu sendiri, dalam membantu Ibu menjaga komitmen yang mungkin Ibu rencanakan ini. Artinya dengan berdiskusi dan belajar menggunakan media lingkungan sekitar, kira-kira ada siapa saja yang bisa mendukung rencana aksi Ibu ini? Kalau ke depannya karena saya ingin melakukan hal yang sedikit
apa ya, berbeda ya dari, sebenarnya bukan berbeda juga karena saya sudah melakukan ini di beberapa kelas, kecuali di kelas mereka. Karena mereka posisinya di jam terakhir dan kondisi taman agak sedikit panas kalau jam terakhir. Jadi yang akan saya ajak untuk kerjasama selain siswa itu sendiri, keterlibatan mereka, saya juga ingin menyampaikan kepada ini ya, biasanya taman itu kan dipakai oleh mapel yang lain kan, biasanya mapel yang biologi seperti itu, ya, yang biasa lihat-lihat lingkungan. Jadi saya mungkin akan apa istilahnya, bukan bekerja sama tapi sekedar untuk menyampaikan lah bahwa saya pada minggu depan akan melakukan pembelajaran di luar kelas dengan menggunakan posisi taman depan sebelah kiri. Kan taman kami ada beberapa taman di sekolah tuh, tapi yang paling nyaman di sebelah kiri depan. Jadi mungkin saya akan menyampaikan itu ke guru-guru yang kiranya punya jadwal untuk melakukan observasi di luar kelas. Jadi itu saja Pak. Baik sekali Bu, bentuk kerjasamanya, bentuk hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan rencana aksi Ibu untuk beberapa hari ke depan. Sama dengan persiapan untuk belajar di luar, belajar yang menyenangkan menggunakan media lingkungan. Baik sekali Bu, kita tanpa terasa kita cukup lama ya diskusi kita, cerita-cerita. Saya sudah mendengar banyak sekali apa yang disampaikan Ibu. Ternyata banyak sekali hal yang Ibu miliki, banyak hal positif yang dapat Ibu lakukan untuk anak didik atau peserta didik Ibu sendiri. Baik Bu, sebagai tindak lanjut dari sesi kita hari ini untuk pertemuan kita ini, kira-kira mungkin pertemuan berikut saya bisa dapatkan ceritanya lagi berkaitan dengan ternyata ada hal apa, mungkin refleksi, bentuk refleksinya dari tindakan yang Ibu lakukan bersama peserta didik ataupun respon peserta didik ketika Ibu melakukan tindakan-tindakan tersebut. Mungkin semoga kali berikut Ibu lebih semangat lagi, lebih ceria lagi dari hari ini. Amin, insya Allah. Gitu harus ya, semangat Pak. Ya, harus semangat. Kalau bukan kita yang semangat, anak-anaknya gimana? Semangat pun mereka tidak terlalu antusias, apalagi kalau kita tidak semangat ya Pak ya. Luar biasa Bu, saya apresiasi. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, saya juga terima kasih ya Pak ya. Mohon maaf ya Bu apabila dalam sesi kita tadi ada hal-hal yang kurang menarik yang berkaitan dengan dialek atau logat saya dari NTT. Waduh, saya ini Pak, terima kasih sekali juga Pak, sudah sangat membantu. Ternyata saya baru sadar, oh ini ya saya sudah lakukan ya, kedepannya saya mau lakukan apa. Dan terima kasih dari pertanyaan-pertanyaan Pak Bate, saya ternyata sudah bisa menemukan ya solusi apa yang akan saya lakukan ke depan berdasarkan tindakan yang saya lakukan sebelumnya, agar supaya peserta didik saya bisa fokus belajar, insya Allah ya. Begitu. Terima kasih lagi sekali lagi Pak Bate. Baik, terima kasih banyak juga Bu. Selamat sore, sampai ketemu di temuan berikutnya, di waktu berikutnya. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore lagi. Baik. Bagaimana Ibu Elsinta? Ya, Pak Bate, saya sudah mengerti. Ya, Ibu Elsinta, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada hal-hal yang Ibu Elsinta mau sampaikan dari apa yang Ibu amati selama proses coaching tadi. Silakan Bu. Oke, baik Pak Bate, terima kasih. Saya sudah mengamati tadi percakapan coaching antara Pak Bate dengan Ibu Lis. Dan seperti kesepakatan kita tadi,
hal-hal yang ingin Bapak kembangkan itu tadi di catatan saya untuk alur tirtanya semuanya sudah ada. Kemudian untuk kemampuan kompetensi coaching dalam mendengarkan aktif juga sudah nampak. Tadi di awal-awal Bapak juga sudah menanyakan tujuan, kemudian Bapak mengkonfirmasi permasalahan yang dihadapi Ibu Lis untuk memastikan bahwa pemahaman Bapak dengan Ibu Lis itu sama gitu ya. Kemudian Bapak juga menanyakan harapan dari coaching terhadap percakapan coaching. Kemudian tadi juga sudah teridentifikasi dengan baik hal-hal yang dihadapi Ibu Lis, permasalahannya di kelas, kemudian ada alternatif di sana yang ditemukan, dan rencana aksinya juga sudah ada, apa yang akan dilakukan Ibu Lis, kemudian sudah berapa lama kegiatan atau alternatif itu dilaksanakan dan apakah ada rencana lain di sana. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dari Pak Bate juga sudah berbobot ya, bukan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertutup gitu. Kemudian Bu Lis juga tadi yang sudah mengambil kesimpulan dari permasalahan yang dihadapi dan ada komitmen juga di sana. Begitu Pak Bate dari saya. Baik, terima kasih Bu Elsinta atas masukannya, atas segala sarannya yang baik. Semoga kedepannya bisa tetap bekerjasama membantu dalam proses coaching ini. Itu saja Bu Elsinta, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Bate. Baik, kita lanjut Bu. Selamat sore Bu Lis. Selamat sore Ibu Sinta. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Lis, Ya. Sore hari ini saya rencana mau melakukan percakapan coaching bersama Pak Bate. Saya mau meminta bantuan Ibu untuk mengobservasi percakapan coaching saya bersama dengan Pak Bate, Bu. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, bersedia Bu Sinta. Sangat senang sekali bisa bersama Ibu Sinta. Ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Dan ini ada rubrik observasinya, rubrik penilaiannya yang harus diisi. Nanti silakan Ibu isi sesuai dengan apa yang Ibu temukan di percakapan coaching saya bersama dengan Pak Bate. Oh iya Bu, terima kasih. Nanti insya Allah pada saat pengamatan saya akan menggunakan rubrik itu. Izin tanya Ibu Sinta untuk pada saat proses coaching, kompetensi mana yang Ibu Sinta inginkan saya untuk amati? Oke, saya merasa perlu diamati mungkin alurnya ya Bu ya. Untuk alurnya sendiri apakah sudah memenuhi kriteria untuk alur tirta atau masih ada yang kurang apa gimana gitu. Kemudian untuk kompetensi sendiri silakan diamati saja untuk ketiganya Bu. Apakah sudah terlihat kemitraan saya bersama dengan Pak Bate, kemudian apakah saya sudah mendengarkan dengan aktif dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Oh iya Pak Ibu, insya Allah. Nah terakhir Bu Sinta, kalau misalnya ada tidak indikator yang Ibu Sinta gunakan untuk menyatakan bahwa apa yang sudah Ibu Sinta lakukan itu sudah berhasil, indikator keberhasilannya maksud saya.
Mungkin bisa dilihat dari nanti coachingnya seperti apa ya Bu ya, ketika saya memberikan pertanyaan, apakah itu sesuai, apakah coachingnya memberikan jawaban yang apa namanya, yang terbuka dan bisa menggali kompetensi dari si coach itu Bu. Oh iya. Oke Ibu Sinta, jadi saya siap untuk mengamati proses coaching. Mudah-mudahan proses coachingnya ini berjalan dengan baik. Baik, amin. Ya. Terima kasih banyak Bu Lis. Ya, terima kasih kembali Bu Sinta. Selamat sore Bu Lis. Sore Bu. Selamat sore Pak Bate. Selamat sore Bu Elsinta. Ketemu lagi Pak. Iya Bu. Iya Pak Bate, bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik Bu ya, tapi baiknya setengah Bu, nggak utuh. Setengah. Oke, ya Pak. Ada apa ini Pak? Kita ketemu ini, kita mau ngobrolin apa ini Pak Bate? Apakah tentang setengahnya itu atau Iya, bagaimana? betul tentang setengahnya Bu. Ya. Jadi baik Bu, sore hari ini ada hal yang ingin saya bagikan atau bercerita bersama Ibu. Apa yang saya alami selama ini Bu. Iya Pak. Maaf Bu, mengganggu waktunya juga. Oh nggak apa-apa. Dan kita Ya. kesediaan waktu juga kita sama-sama bercerita. Iya. Baik Bu, saya ada hal yang saya sampaikan bahwa selama ini Bu, saya mengalami kendala dalam mengatur waktu Bu. Oke. Mengatur waktu, terutama berkaitan dengan tugas saya, antara tugas pokok dan tugas tambahan yang begitu banyak. Artinya tugas tambahan lebih banyak dari tugas pokok. Oke, ya. Nah, sehingga banyak materi yang ketinggalan atau lebih banyak ketinggalan karena lebih banyak mempercayakan kepada rekan guru. Oke. Sehingga ada kekecewaan dari peserta didik. Kadang saya menemukan peserta didik menyampaikan, Pak Guru kemana saja, kenapa jarang di kelas? Ibu, itu sih mungkin yang saya mengalami pada intinya, artinya tugas pokok saya terbengkelai Bu, karena adanya tugas tambahan yang begitu banyak. Baik. Ya, berarti yang pertemuan kita pada sore hari ini, Pak Bate mau berbicara tentang kendala Pak Bate untuk mengatur waktu antara tugas pokok Pak Bate sebagai guru dan tugas tambahan juga ya Pak ya, yang mengakibatkan banyak materi yang tertinggal, kemudian ada kerinduan dari peserta didik atau murid-murid di sekolah untuk ketemu Pak Bate. Begitu Pak Bate? Betul sekali Bu. Ya, apa yang Pak Bate harapkan dari akhir percakapan kita pada sore hari ini Pak? Tentunya yang saya inginkan mungkin ada satu alternatif solusi yang dapat meringankan beban pikiran saya terhadap persoalan yang saya alami ini, terutama beban tugas yang begitu banyak, lalu beban moral terhadap peserta didik saya. Sebagai bentuk tanggung jawab saya Bu. Ya baik. Ya, diharapkan setelah percakapan ini ada solusi dan alternatif yang bisa Pak Bate gunakan untuk mengatasi kendala tadi ya Pak. Betul Bu.
Oke, Pak Bate, kalau saya boleh tahu, bagaimana situasinya sekarang? Situasi sekarang yang saya alami, Bu, saya selain sebagai guru, tentu saya memiliki tugas tambahan, baik di program guru penggerak sebagai fasilitator, dan juga tugas tambahan lain sebagai bendahara, yang tentunya cukup menyita waktu untuk saya meninggalkan kelas, Bu. Karena berkaitan dengan pelaporan, berkaitan dengan perbelanjaan yang berkaitan dengan itu, dengan pelaporan, terutama pelaporan dan perbelanjaan yang cukup menyita waktu saya untuk tidak hadir seutuhnya di kelas, Bu. Oke, ya baik. Ya, karena tugas tadi ya Pak ya, tugas tambahan, Pak bendahara, kemudian Pak Bate juga untuk pengembangan diri ada sebagai fasilitator juga ya Pak, dan itu sangat menyita waktu Pak Bate, begitu Pak? Betul, Bu. Iya, selama ini Pak, apa saja yang sudah Bapak usahakan untuk mengatur agar tugas pokok Bapak dan tugas tambahan itu bisa selaras gitu? Apa yang sudah Pak Bate lakukan? Yang sudah saya lakukan selama ini, Bu, ya. Sebagai guru saat di kelas tentunya memiliki jadwal pelajaran yang sudah diketahui bersama oleh saya bersama peserta didik. Lalu hanya jadwal sebagai tugas tambahan, tentunya peserta didik tidak mengetahui jadwalnya saya, dan saya pun belum ada jadwal yang berkaitan dengan kapan waktu ketika saya diundang ke dinas atau keluar untuk melakukan perintah dari kepala sekolah berkaitan dengan tugas saya sebagai bendahara BOS. Mungkin dari tugas tambahan saya sebagai fasilitator itu mungkin saya ada waktunya yang bisa saya atur, Bu. Artinya ada schedule bisa atur. Cuman waktu yang tidak dapat saya atur, Bu, adalah sebagai bendahara, Bu. Artinya dapat hal tiba-tiba saya diperintahkan untuk meninggalkan kelas dan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan bendahara BOS. Itu yang saya lakukan selama ini. Terpaksa saya harus meminta kepada teman saya, tenaga pustakawati, untuk mengisi dulu kelas saya. Kelas saya, dan saya mengikuti kegiatan yang dimintakan oleh sekolah. Itu yang mungkin saya melakukan apabila saya meninggalkan. Selalu saya minta kepada teman saya itu yang sudah saya lakukan. Iya, oke. Berarti di sini kalau untuk tugas pokok itu kan memang sudah terjadwal ya Pak? Memang sudah terjadwal, dan kemudian untuk tugas-tugas Bapak sebagai fasilitator juga sudah ada jadwalnya, dan Bapak masih bisa ada seperti komunikasi gitu ya, untuk kalau misalnya tiba-tiba nggak bisa gitu, bisa ada komunikasi untuk dialihkan sementara, begitu ya Pak ya. Kemudian di sini yang saya tangkap berarti tugas-tugas atau yang datang secara tiba-tiba yang tidak terjadwal ini yang menjadi kendala ya Pak ya? Betul sekali, Bu. Iya, dan Bapak akhirnya meminta bantuan kepada rekan untuk mengisi kelas Bapak gitu, ketika Bapak secara tiba-tiba dan tidak terjadwal harus memenuhi tugas itu. Benar sekali, Bu. Iya, dan menurut Pak Bate, apakah langkah yang sudah Bapak lakukan ini membantu, Pak? Langkah ketika saya memberikan tugas ini, meminta bantuan kepada rekan sejawat, itu menurut saya memang baik, namun
ketika saya kembali ke kelas, terkadang siswa saya memberitahu bahwa Pak Guru, kapan Pak Guru sama-sama dengan kami? Karena, kalau Pak Guru keluar lagi, jangan kasih kami ke guru-guru yang lain. Jangan kasih kami ke guru yang lain. Ini memang bahasa yang saya sampaikan sesuai bahasa peserta didik saya, Bu. Iya, Pak Guru minta maaf nanti kalau Pak Guru ada kegiatan lagi, Pak Guru akan sampaikan ke anak-anak lagi. Minta maaf kalau sebelumnya saya jarang menyampaikan. Jarang sampaikan, tiba-tiba ada ibu guru atau Pak Guru lain yang mengisi. Itu yang mungkin saya untuk selama sejauh ini yang saya temukan. Setelah itu ada keluhan dari peserta didik, Bu. Iya. Ya, ini peserta didiknya rindu banget ini dengan Pak Bate ya, karena tiba-tiba suka ditinggal gitu ya Pak ya, karena pekerjaan lain. Oke Pak Bate, dengan respon murid-murid Bapak yang seperti tadi, yang sebenarnya sangat menginginkan Pak Bate itu berada di kelas, menurut Pak Bate, apakah ada cara lain Pak? Apakah ada cara lain yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi itu, Pak? Baik, Bu. Artinya, terima kasih, Bu. Saya mencoba di tahun ajaran untuk semester 2. Iya. Semester 2 ini ada kurang lebih 1 bulan yang lalu, saya mencoba untuk mengatur ulang schedule, Bu. Saya konfirmasi dengan kurikulum, saya coba mengatur ulang schedule. Artinya saya coba pelajari, saya coba konfirmasi dengan dinas berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan bendahara. Saya sudah mengkonfirmasi, jadi saya mengatur waktu untuk 1 hari itu, ada 1 hari itu khusus untuk guru mapel, guru mata pelajaran, dan saya bertemu peserta didik hanya 4 hari. Jadi hari-hari Jumat itu khusus guru mapel, Bu. Jadi saya membuat schedule-nya, sehingga di hari Jumat itu saya bisa mengatur waktu untuk tugas saya sebagai bendahara, Bu. Bendahara baik berkaitan dengan laporan ataupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu seperti kemarin ada sosialisasi, jatuhnya di hari pas saya harus bersama siswa. Itu mungkin ada hal yang saya buat, yaitu saya membaca surat undangan di hadapan peserta didik. Sehingga ada kontrak, benar-benar peserta didik saya itu nyaman ketika saya meninggalkan kelas. Jadi saya memberitahu bahwa Pak Guru mohon izin hari ini Pak Guru kegiatan sampai sore. Jadi harus ini, sehingga peserta didiknya juga senang. Besoknya saya konfirmasi bagaimana pembelajaran kemarin, pasti mereka menjawabnya dengan senang. Itu yang saya coba selama ini, untuk sementara masih baik-baik saja, Bu. Ya Pak Bate, dari alternatif tadi atau rencana yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi itu, menurut Pak Bate, apakah ada rekan yang bisa membantu Pak Bate untuk melaksanakan alternatif tadi, Pak? Benar sekali, Bu. Ada teman rekan yang memang direkomendasikan, Bu. Kadang-kadang direkomendasikan oleh peserta didik. Pernah sewaktu saya coba, mereka, bukan saya, tapi ketika ada guru yang masuk, ada beberapa guru tuh, ada peserta didik yang kami tidak suka kalau dengan guru ini. Akhirnya saya mendapat masukan dari peserta didik, Bapak Guru, kalau kesetinggal kami yang minta titip kami di ibu ini. Baik, akhirnya saya minta kontrak itu, dan kalaupun tidak ada, tapi tetap saya mengingatkan semua guru di sini baik. Jadi tetap mengikuti yang baik, tidak boleh memilih-milih guru. Tetap saya mengingatkan kepada peserta didik. Itu yang saya alami selama ini, Bu.
Oh iya, rencananya Pak Bate akan berkomunikasi dengan rekan Bapak ini kapan, Pak? Baik, dengan rekan ini, saya rencananya memang ada beberapa rekan sejawat yang sudah lakukan, ada yang belum. Mungkin minggu-minggu depan saya sudah bersama waktu KKGB ini. Saya akan sampaikan kepada teman-teman jika saya keluar nanti, teman-teman bisa membantu mengisi kelas saya di kelas 4. Oke, ya. Kelas 4, sehingga saya keluar tidak merasa beban dengan peserta didik saya. Iya, oke, baik Pak Bate. Selain itu Pak, apakah ada rencana lain Pak sebagai alternatif lain? Untuk sementara itu dulu Bu, karena terkadang kepala sekolah saya yang mengisi. Oh gitu. Kepala sekolah saya yang mengisi, bukan hanya teman-teman guru. Kadang beberapa minggu lalu itu kadang kepala sekolah langsung mengisi. Mengisi kelas saya. Jadi untuk sementara rencana saya mungkin dengan rekan-rekan guru yang kebetulan tidak mengajar atau sedang di ruangan guru bisa membantu untuk mengisi. Oke, baik Pak Bate. Jadi mengenai kendala mengatur waktu tadi antara tugas pokok dan tugas tambahan Pak Bate di sekolah, Pak Bate mungkin nanti akan mengatur jadwal, mencoba mendiskusikannya bersama dengan kurikulum dan juga berdiskusi atau meminta bantuan dari rekan-rekan guru di KKG ya Pak ya, untuk mengisi di kelas Pak Bate, menggantikan ketika Pak Bate harus menghadiri rapat atau ada pekerjaan yang lain. Begitu Pak Bate? Iya Bu, begitu, seperti itu. Oke, baik. Ya, luar biasa sekali Pak Bate percakapan kita pada hari ini. Jadi bagaimana Pak Bate, apakah itu akan segera dilakukan oleh Pak Bate, rencana-rencana tadi? Baik, terima kasih Bu. Artinya saya sedikit lega bisa bertemu Ibu, bisa ada hal-hal yang baik. Ternyata mungkin minggu-minggu depan saya coba akan melakukan itu lagi, sehingga anak-anak didik saya tidak merasa cemas atau merasa rugi. Saya bisa kerjasama dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, Bu. Iya, baik. Semoga rencana yang Pak Bate akan laksanakan ini bisa lancar semuanya ya Pak ya. Rekan-rekan juga bersedia untuk membantu dan semua bisa berjalan dengan lancar. Peserta didik juga bisa mendapatkan haknya gitu ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Pak Bate. Perjalanan baik. Semoga sudah lebih baik ya Pak. Tidak Pasti, setengah lagi. Tidak setengah lagi Bu, sudah hampir penuh Bu. Sudah hampir penuh. Tuhan. Baik. Oke Pak Bate, cukup mungkin percakapan kita hari ini atau masih ada yang mau disampaikan? Cukup dulu Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Sama-sama Pak Bate, semoga bermanfaat ya percakapan kita sore hari ini Pak. Amin Bu. Sehat selalu, nanti kita ketemu lagi dalam keadaan yang berbahagia selalu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Bate. Selamat sore. Selamat sore juga Bu. Ya, selamat sore Bu Lis. Selamat sore Ibu Elsinta. Ya Ibu, ya tadi Ibu sudah mengamati percakapan saya dengan Pak Bate dan sekarang saya mohon kesediaan Ibu Lis untuk memberikan umpan balik terhadap percakapan saya tadi. Oke.
Pernyataan saya pertama, keren. Keren. Ya, kenapa saya bilang atau saya sampaikan ini keren, baru kemudian yang jelas sangat baik prosesnya, karena sesuai dengan apa yang kita harapkan atau Ibu Elsinta harapkan untuk saya amati, memang alhamdulillah terlihat dengan jelas dalam proses coaching yang Ibu Elsinta jalankan. Proses Tirta itu insya Allah tercover semua, karena memang dari awal Ibu Elsinta dengan secara tidak langsung menanyakan tujuan Pak Bate bertemu dengan Ibu Elsinta, lalu dengan pertanyaan yang terbuka, Ibu Elsinta mampu mengidentifikasi lah atau melakukan identifikasi terkait dengan permasalahan yang dibawa oleh Pak Bate melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentu saja, yang bisa menggali informasi bagaimana kira-kira Pak Bate bisa menyelesaikan permasalahannya dengan membagi waktu ya. Jadi memang rata-rata kita masalahnya di sana ya, pembagian waktunya. Lalu kemudian dari Ibu Elsinta juga dari percakapan dengan Pak Bate mampu menggali informasi dari Pak Bate tentang rencana apa yang sebentar akan dijalankan ke depannya ya untuk mengatasi permasalahan terkait dengan manajemen waktunya dengan peserta didik. Sehingga pada bagian terakhir tanpa sadar mungkin atau tidak sadar Pak Bate sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan ke depannya. Ya, itu sebagai wujud tanggung jawab yang ingin dilakukan oleh Pak Bate sebagai seorang pendidik. Dan tentu saja dalam menjalankan itu Ibu Sinta juga mampu menanyakan kepada atau sempat menanyakan kepada Pak Bate siapa yang akan terlibat, yang diajak terlibat di dalamnya atau siapa yang akan terlibat di dalam mengatasi permasalahan ke depannya nanti. Dan itu tercover semua ya di dalam proses coaching tadi. Alurnya kemudian benar-benar kehadiran Ibu Elsinta dalam percakapan itu sangat terlihat. Kenapa? Antara pertanyaan dan jawaban selalu connect ya. Itu menandakan bahwa kehadiran Ibu Elsinta memang totally di dalam proses itu ya, mampu menggali informasi dari coaching. Jadi insya Allah kedepannya lebih sukses lagi. Itu saja hasil pengamatan saya. Ya, Tirtanya jalan dengan baik, kemudian presence-nya juga muncul, baru kemudian pertanyaannya berbobot dan kelihatan sangat bermitra. Ya, menganggap bahwa Pak Bate ini sedang berbicara biasa saja, tanpa ada beban. Itu saja Ibu Sinta, hasil pengamatan saya. Ya. Baik Bu Lis, terima kasih banyak atas umpan baliknya. Mudah-mudahan ini bisa terus saya kembangkan Bu. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Selamat sore Bu Lis. Selamat sore Ibu Sinta, sukses untuk kita semuanya. Amin. Sukses juga untuk kita semua.